Kuanteng. Kamu pikir proyek ini masih bisa dilanjutkan kerjasama? Jangan bilang 1 bulan, dalam waktu seminggu, kamu juga tidak akan bertahan. Bos Teng, atau Anda bisa berbicara langsung dengan saya. Akhirnya, apa yang kami lakukan untuk melanggar Kuanteng? Sekarang kita harus minta maaf segera. Kuanteng juga bukan orang yang bisa kamu temui kapan saja. Anda tidak dapat menemukannya, jika saya jadi Anda. Saya akan segera menemui Jenderal Bui dan bernegosiasi untuk melihat apakah ada cara, mungkin masih ada secercah harapan. Hai ayah. Aku akan segera mencari Bui Teng, berunding untuk melihat apakah ada cara, mungkin masih ada sedikit harapan. Benar, sekarang aku harus mencari Bui Tong. Namaku Bui Tong. Anda adalah Bui Tong, jadi saya pasti Kuantong. Pung Fi, ketika kamu mengatakan ini, apakah kamu tidak takut dipukul oleh surga? Aku tidak salah bicara, tapi kamu hanyalah mainan Bui Tong, dia akan melindungimu, berhentilah bermimpi. Siapa yang bilang, dia itu mainan? Buka matamu dan lihat, perhatikan aku baik-baik, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? Saya melihat bahwa dia adalah seorang gadis desa, sangat miskin. Melihat uang membuat ingin mengambil jalan pintas, susah sekali menggantungkannya di ranjang Bui Tong. Alhasil Bui Tong tak kekurangan perempuan. Dia tidak menyukaimu. Kakak laki-laki datang dan marah. Segera hubungi Bui Teng, biar dia melihat, wanita jahat ini akan bicara apa di depan Bui Teng. Pung Fi jangan bicara lagi, aku harus bicara. Dia, orang ini, berusaha terlihat kaya dalam pernikahan kakak perempuan. Aku harus bicara, aku ingin mengutuk lagi, wanita busuk ini, kalian berdua sama-sama busuk. Sudah kukatakan jangan bicara lagi, dia adalah Bui Teng, bagaimana dia bisa menjadi Bui Teng? Apakah kamu melihat salah? Itu, Bui Teng, adik perempuanku di rumah, diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Dia masih kecil, tidak mengerti. Kamu adalah orang dewasa yang murah hati, jangan memperhitungkan dia. Pung Tong. Pung Teng. Sebut saja usia muda kamu sebagai sesuatu yang tidak penting. Terdengar seperti omong kosong. Bukan hanya dia hanya seorang gadis biasa. Dari mana Bui Teng baru saja datang? Apakah dia? Bukan kamu yang ingin mencari bos, itu aku. Kuan Eng Trak, saya menyarankan kamu untuk tidak banyak bicara lagi. Jangan membuat malu di depan Bui Teng. Pung Kuong, dengan sungguh-sungguh kunyatakan kepadamu. Orang yang berdiri di depannya adalah CEO perusahaan modern, Kuan Tong. Bui Tong, ini bukan lelucon yang lucu, jangan bicara sembarangan, siapa bilang saya sedang bercanda. Bagaimana Kuan Teng bisa ditiru oleh siapapun? Kakak, apakah dia benar-benar Kuan Teng? Apa yang ingin Anda lakukan? Maaf Kuan Teng, saya benar-benar tidak mengenal Anda. Saya pantas dipukuli, saya punya mata dan juga buta, bisakah kamu tidak marah? Adik perempuan atau tidak, abaikan saja, minta dia membayar gaji untuk saya. Halo, saya sudah tahu, baru saja mendapat kabar, Chow Lap akan datang ke sini. Mengapa dia datang ke sini? Saya belum siap, akan terbongkar identitas saya. Atau Anda dan Tulian pergi dulu, biarkan saya yang menanganinya di sini. Gaji Tulian ada di mana? Ini, semuanya diserahkan kepada Anda, ini. Pung Kuong, orang yang bermain-main dengan langit sedang melihat. Apa yang Anda lakukan, akan berakhir dengan harga yang mahal. Kuan Teng, Anda sudah terlalu banyak pekerjaan hari ini, sebaiknya istirahat sejenak. Selama periode ini, berpura-pura menjadi pekerja kasar, menyaring orang-orang, dari perusahaan Che Fan Chi. Hal ini hampir selesai, sebentar lagi akan makan malam dengan Kak Tulian. Tangani dengan cepat. Saya akan menanganinya besok, kelompok orang dari Pung Kuong, sepertinya mereka harus berhenti sementara, untuk beberapa waktu. Benar. Bui Ngon, tolong ambilkan pakaian saya. Cepatlah, saya tidak memakai apa-apa. Oh. Bui Teng. Trung Ngoan. Trung Ngoan. Maaf, Kak Tulian, Bui Ngon mengatakan bahwa dia masih memiliki urusan, jadi dia tidak bisa pergi. Adik perempuan, apakah Bui Tianxin berada di samping Kuan Teng? Kamu harus menjaga Trung dengan baik. Saya merasa bahwa Bui Tianxin sepertinya sangat menyukai Kuan Teng. Tulian, apa yang kamu bicarakan? Bui Ngon dan Kuan Teng hanya memiliki hubungan kerja yang profesional. Benarkah hanya hubungan kerja saja? Saya merasa bahwa mungkin bukan hanya itu. Mereka, Tulian. Jangan bicara lagi, ayo makan saja, aku lapar. Ayo pergi. Ini bukan Bah Fitra ya? Aku juga pernah mendengarnya. Dulu suami kakak. Aku pernah membawa kakak makan sekali. Tempat ini adalah tempat makan terbaik menurut kakak. Pasti kamu akan suka. Mengapa? Tulian pernah berada di sini. Atau mungkin jangan bicara, tempat ini aku yang buka, untuk menghindari Tulian merasa tidak nyaman, biarlah. Selamat siang, kami datang untuk makan. Hanya tamu biasa saja. Jadi, apakah kalian sudah memesan meja sebelumnya? Sudah, mereka mengisi, nomor teleponnya adalah 133. Silakan ikuti saya ke sini. Ya, bagaimana mungkin, kami sudah memesan terlebih dahulu. Biarkan saya periksa, ini, jangan seperti itu, Nyonya. Tidak benar, kami sudah memesan terlebih dahulu. Apakah sistem Anda bermasalah? Hari ini toko kami, memang tidak ada nama Anda.
Bagaimana kalau begini saja, saya akan membantu Anda berdua, memilih tempat setelah memesan meja. Bagaimana menurut Anda, siapa Anda sebenarnya, berani memberi perintah kepada kami? Saya tidak memberi perintah kepada Anda. Nyonya ini, boleh saya tanya, apakah Anda menemukan nama Anda dalam daftar? Tentu saja, Nana akan menunjukkannya kepada mereka. Apakah saya masih harus menipu orang? Nyonya kedua, kami tidak ada dalam daftar pemesanan terlebih dahulu. Mengapa begitu? Saudara laki-laki saya jelas-jelas sudah memesan terlebih dahulu. Kami sangat minta maaf kepada kedua nyonya, kami hanya menerima pemesanan terlebih dahulu. Atau seperti ini, sekarang saya akan membantu Anda memesan meja terlebih dahulu. Cukup tunggu 1 minggu, harus menunggu 1 minggu, tidak boleh. Hari ini saya menurutinya, makan bersama keluarga di restoran beberapa orang. Beritahu saya berapa banyak uang yang Anda butuhkan, saya akan mengatur meja untuk Anda. Saya tidak percaya ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan dengan uang. Nona kedua. Bocah berusia 100 tahun ini paling terkenal dengan masakan nasi keluarganya di kota ini. Di sini, saya khawatir itu uang Anda. Anda tidak mudah memerintah orang, Anda tahu saya. Anda berasal dari keluarga manakah? Kenapa aku belum pernah bertemu denganmu? Dia tidak seperti seorang wanita bangsawan. Nona kedua, saya melihat penampilannya yang buruk. Orang ini adalah Lao Chong. Kukira itu seseorang, sungguh mengerikan. Jangan buru-buru atur tempat duduk untukku. Maaf Nona Pung, berapapun uang yang Anda keluarkan, Anda tidak dapat memasukkan barangnya. Silakan datang ke restoran kami, mohon tidak mengganggu makan pelanggan lain. Kamu berani mengusirku, kamu Bavitrai, apakah kamu masih ingin berbisnis? Sekarang, aku akan menelpon saudaraku, kalian tunggu saja. Wanita muda kedua, di belakang Bavitrai ini, adalah taipan terkaya dan terkuat. Di kota, aku takut pada Jenderal Pung dan tidak berani menyinggung perasaannya. Tapi aku tetap berjalan seperti ini. Di mana aku harus menaruh reputasi Pung Fan? Bukankah itu menamparkan wajahku? Kita tidak bisa menyuap ratusan orang. Anda bisa mengeluarkan uang untuk membeli kembali posisi kedua wanita malang itu. Mereka sangat miskin, mereka pasti mampu membelinya. Ya, ini juga salah satu caranya. Ini. Kedua orang itu, saya berikan 300 yuan untuk membeli posisi mereka. Maaf Nona, saya punya tamu hari ini, saya tidak bisa memberikan posisi saya. Kenapa penghasilanmu sangat sedikit? Tidak apa-apa, aku akan memberimu 1000. Saya ingin posisi Anda, Ding Tuli. Jumlah uang ini setara dengan setengah gaji bulanan Anda. Jika tidak, segera terima uangnya dan jangan mengganggu Pung Tiu untuk kami. Jangan senang, $1000 Taiwan mungkin saja. Tetapi maaf, adik perempuan dan putra saya, keduanya ada di sini hari ini. Saya benar-benar tidak bisa memberikan posisi ini kepada Anda. Bukankah Anda hanya seorang pekerja biasa, berani tidak mengalahkan posisi saya? Tin Tulien, ini adalah putri kecil dari perusahaan DP. Jika kamu berani menyakiti dia, jangan berharap hidupmu akan tenang. Hari ini aku tidak bisa menahan diri. Dunana, jangan ganggu Tulien. Kamu tidak perlu mencari orang yang bertanggung jawab di Bavitrai. Dan kamu berani mengambil tempat di sini dengan kami. Jangan berpikir orang baik mudah diganggu. Aku suka mengganggu kamu, bagaimana? Sekelompok pekerja kotor yang berani datang ke Bavitrai, orang yang berada di balik Bavitrai adalah orang terkaya di kota. Ketika kamu melihat orang baik, kamu langsung menggertak, berhenti bicara. Berapa banyak yang kamu mau? Tawaran, hari ini saya harus memiliki posisi ini. Masih bisakah Anda menawar lebih tinggi dari 1000 yuan? Lucunya, harganya hanya beberapa ribu yuan. Saya mengambil kesempatan untuk berjalan-jalan dan menghabiskan puluhan ribu. Benar sekali, Nona kedua kita, sangat murah hati. Kalian berdua beruntung hari ini, kenapa tidak segera dan patuh membuat janji dan memesan kamar? Tetapi, Nona Tulien, haruskah kita memberi mereka tempat duduk saja? Tidak, aku berjanji akan mengundangmu makan di sini. Buingon baru saja mengirimiku pesan, dia juga memesan meja di sini. Atau kita menjual kembali posisi kita kepada mereka. Setelah itu boleh saja beralih ke meja yang dipesan Buingon, Pak Bui juga memesan meja di sini. Kebetulan sekali, ayo pergi, biarkan aku bicara dengan mereka. Apa, sudahkah kamu memikirkannya dengan cermat? Berapa banyak yang Anda inginkan? 2.000 atau 3.000? Tidak peduli berapa banyak yang kamu inginkan, wanita kedua akan memberikannya kepadamu. Benar-benar, jadi kita tidak perlu banyak. 100.000 yuan, apa? Kursi yang sudah dipesan, tapi Anda berani menawar. 100.000, ada apa? Nona kedua bahkan tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Atau apakah dia berencana untuk menarik kembali kata-katanya? Namamu Kuang Ngu, kan? Hanya 100.000, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tapi dia diharuskan untuk tetap di sisiku untuk melayaniku sepanjang aku di sini untuk makan. Lalu aku akan memberikannya padamu. Apa katamu? Apakah saya melayani Anda? Nona kedua, Nona kedua, Nona kedua, Nona kedua. Caramu keren sekali. Nona kedua. Anda beruntung karena nyonya kedua kami memberi Anda kesempatan untuk mengabdi. Nona kedua.
Kenapa kamu tidak segera mengucapkan terima kasih dan mulai bekerja? Tanganmu tiba-tiba lelah sekali. Ambil tasku, biarkan saja. Jangan tinggal di sini dan membuatnya marah lagi. Lagi pula kita tidak membutuhkan kursi itu lagi, berikan saja kepada mereka. Nona Tulien, ini aslinya tempat duduk Anda. Mengapa Anda harus memberikannya kepada mereka? Sayang, jika Anda tidak bisa membayar sedikit uang ini. Jadi, urusan memberikan tempat ini berakhir di sini. Apa yang kamu katakan, Nyonya Kuan? Saya akan membawa semua orang ke ruangan pribadi. Kamu semua berdiri di sana untuk saya. Nyonya Pung, harap jangan mengganggu pelanggan Buffet Rai. Jika tidak, saya akan memanggil penjaga. Sayang, Teng Tai Tieu akan segera datang. Jika dia tahu bahwa kita tidak bisa mendapatkan tempat di Buffet Rai, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana saya bisa tahu? Jangan berpikir tentang cara lain, bodoh. Aku akan pergi sekarang. Seorang pekerja kasar berani menghadap saya. Ketika kita bertemu lagi, saya pasti akan menghukummu. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi. Mari kita pesan makanan. Selama ini, kamu dan Bui telah banyak membantu saya. Selain itu, kalian berdua juga sering datang ke sekolah, membantu saya dengan antusias. Ini semua hanya masalah kecil, tidak perlu khawatir, kita sangat baik. Benar kan? Ya, saya sangat patuh. Baru-baru ini, kelas saya memiliki seorang guru baru, dia sering memuji saya. Anak ibu sangat baik, anak ibu yang terbaik, tapi jangan sombong ya. Harga makanan di Buffet Rai tidak murah. Kakak Tulien juga tidak mudah mencari uang, kita harus mencari cara baru. Kamu mau makan apa? Pesan saja. Jangan mengeluarkan uang untuk saya baru saja menerima gaji. Permisi, Butin, selamat, Anda adalah tamu ke-10.000 kami. Jadi semua pengeluaran Anda hari ini gratis. Kamu dengarkan, hari ini kita bisa makan apa saja secara gratis. Kamu sudah dengar, selamat untuk kakak Tulien. Sekarang kamu bisa tenang. Kalau mau makan, telepon saja dengan bebas. Aku akan memesan dulu. Dia pergi ke kamar mandi sebentar. Ya,